Perkenalkan, nama saya Yudi Pratama Saputra. Saya BP 23.3811052. Jurusan saya adalah Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ekasakti. Video ini dalam rangka memenuhi tugas, yaitu mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Dr. Laurentius Arliman Simbolon, SH, MA, MKN. Adapun judul yang akan saya bawa yaitu Sengketa Keabsahan Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau disingkat dengan PNS. Seorang aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin diberhentikan oleh BKD Diklat Banjarmasin. Pemecatan ini dilakukan lantaran oknum ASN dinilai melakukan pelanggaran berat. Awal tahun 2023, Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan atau BKD Diklat Kota Banjarmasin memberhentikan seorang aparatur sipil negara. ASN bersangkutan diberhentikan setelah dilaporkan tak pernah masuk kantor selama 128 hari kerja. Sekretaris BKD Diklat Kota Banjarmasin, Yusma Rifani menyatakan, proses penindakan terhadap oknum ASN ini sudah bergulir sejak tahun lalu. Sebelum melayangkan surat keputusan pemberhentian, melalui SKPD terkait juga sudah diberikan sanksi berupa teguran lisan hingga tertulis. Namun ASN bersangkutan tak kunjung memperlihatkan perubahan kinerja. Karena yang bersangkutan sudah melakukan pelanggaran melebihi dari batasan waktu sesuai dengan PP 53 tahun 2017, sehingga yang bersangkutan berdasarkan hasil keputusan memang diputuskan untuk diberhentikan tidak atas permintaan sendiri. Berdasarkan keterangan ya mungkin ada permasalahan pribadi, mungkin yang memang menyebabkan artinya dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai PNS, dan itu memang bukan kewenangan dari pihak BKD sendiri, karena kewajiban sebagai PNS adalah salah satunya adalah masuk kerja sesuai dengan jam dan waktu yang sudah ditentukan. Surat keputusan pemberhentian terhadap ASN ini baru berlaku efektif dalam 14 hari kerja sejak diterbitkan pada 9 Januari 2023 kemarin. Selama jangka waktu yang ada, ASN bersangkutan diberikan kesempatan melayangkan banding administratif ke Badan Pertimbangan ASN. Kepada teman-teman, saya akan membahas tentang keabsahan SK Pemberhentian PNS dalam perspektif ilmu administrasi negara. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus tunduk dan patuh pada hukum. Hal ini juga berlaku terhadap keputusan pemberhentian pegawai negeri sipil. Namun muncul pertanyaan penting, apakah setiap surat keputusan pemberhentian PNS dapat dianggap sah secara otomatis? Jawabannya adalah tidak selalu. Nah, karena keabsahan suatu keputusan administrasi harus memenuhi syarat-syarat hukum tertentu secara konstitusional, prinsip negara hukum bersumber dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa hukum konsekuensinya pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Nah, dan setiap keputusan administratif harus dapat diuji secara hukum. Selain itu, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 menjamin hak setiap warga negara atas perlakuan yang adil, dan dengan demikian PNS sebagai warga negara memiliki hak konstitusional untuk menggugat keputusan yang merugikan hak kedudukan. Perspektif ilmu administrasi negara, surat keputusan pemberhentian PNS dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara. Nah, sebagai sebuah keputusan administrasi keabsahan yang ditentukan oleh terpenuhnya unsur kewenangan, prosedur, dan substansi. Ketiga unsur ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dari aspek kewenangan, keputusan administrasi hanya sah apabila diterbitkan oleh penjabat yang berwenang berdasarkan atribusi, delegasi, atau mandat. Apabila surat penjabat pembina kepegawaian atau tanpa pelimpahan wewenang yang sah, maka keputusan tersebut melanggar asas legalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Akibatnya hukum keputusan tersebut menjadi tidak sah.
Nah, selanjutnya dalam hukum administrasi negara, selain kewenangan prosedur juga memegang peranan penting sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi PNS. Pemberhentian PNS wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, khususnya peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplinnya PNS. Apabila dalam proses tidak dilakukan pemeriksaan atau tidak diberikan hak untuk membela diri, maka tindakan tersebut melanggar azas due process of law serta azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, keputusannya demikian dapat dinilai cacat secara prosedural dan berlanjutnya dari sisi substansinya, keputusan pemberhentian harus didasarkan pada fakta yang objektif, rasional, yang profesional. Ketika pelanggaran bersifat ringan dijatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian, maka hal tersebut bertentangan dengan azas proporsionalitas, azas keadilan, dan azas kecermatan. Dalam ilmu administrasi negara, bentuk maladministrasi kewenangan sebagai bentuk keadilan administrasi, PNS yang dapat dirugikan memiliki hak untuk menempuh upaya hukum baik melalui mekanisme keberatan administrasi banding administratif maupun gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Mekanisme ini merupakan perwujudan prinsip kontrol yudisial terhadap tindakan administrasi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, dalam perspektif ilmu administrasi negara, surat keputusan pemberhentian PNS bukanlah bentuk kekuasaan mutlak pemerintah, melainkan tindakan hukum administrasi yang harus memenuhi syarat keabsahan, menjunjung tinggi keadilan dan terbuka untuk diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia. Nah, dari penjelasan tersebut, bahwa kita dapat simpulkan bahwasannya pemberhentian untuk calon PNS atau pegawai negeri sipil itu tidak bisa dilakukan sewenang-wenangnya, melainkan harus melakukan prosedur yang berlaku. Saatnya sudah ajukan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.